Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku seiman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam tausiah Ramadan. Ramadan ini memiliki banyak nama, banyak gelar. Yang terkenal itu tentu adalah Syahrul Syam, ya, bulan puasa. Kemudian ada Syahrul Quran, bulan Quran. Nah, juga disebut dengan bulan sedekah, Syahrul Sedekah. Ya. Karena memang di bulan Ramadan ini kegiatan atau aktivitas bersedekah itu sangat dianjurkan, ya, sangat digalakkan. Secara umum memang Rasulullah berpesan bahwa orang-orang Islam itu adalah orang yang suka memberi. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Al-yadul ulya khairan minal yadis sufla. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Saudaraku seiman, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, ya, juga disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemberi, dan Allah itu mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia, dan Allah itu tidak menyukai atau membenci akhlak yang buruk, ya. Nah, di bulan Ramadan ini kalau kita melihat bagaimana Rasulullah, beliau itu bersedekah diibaratkan seperti angin atau hembusan angin yang bertiup. Ya, ini tamsilan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, dan beliau itu kedermawanannya lebih utama lagi muncul di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu beliau juga berjumpa Jibril, ya. Lalu setiap malam Jibril mengajarkan Al-Quran. Nah, dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Angin yang berhembus, kita sering merasakan angin, ya. Angin itu ada yang sepoi-sepoi, semilir, ya. Itulah angin yang tenang, damai, ya. Kadang-kadang kita tertidur, ya. Angin yang penuh dengan kesejukan, kesegaran. Nah, begitulah Rasulullah, ya, digambarkan dalam bersedekah itu beliau seperti hembusan angin, ya. Apa yang beliau berikan itu menyenangkan orang, memberi manfaat orang, ya. Jenis angin itu ada juga angin puting beliung, ya, atau angin taifun. Nah, ini angin yang merusak. Kecepatannya itu kadangkala 120 km per jam, ya. Kalau dia menuju suatu wilayah, porak-poranda hancur, ya, bangunan rumah, ya. Bahkan kalau lewat laut terjadi gelombang yang besar. Nah, ini angin puting beliung atau angin topan. Tapi sedekah Rasulullah ini digambarkan dengan tamsil ibarat angin yang berhembus, ya. Keutamaan sedekah itu tidak diragukan, ya. Banyak hadis yang menjelaskan tentang sedekah, banyak. Dan bahkan di dalam Al-Quran kalau kita simak, ya, ternyata ada orang yang meminta supaya ditunda kematian. Untuk apa? Untuk supaya bisa bersedekah. Di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun, ya, ayat 10, ayat 11 menceritakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Lalu dia berkata, ya, saat kematian itu datang,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhan sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, jangan dicabut sekarang. Kenapa? Untuk apa? Fa asaddaq, supaya aku dapat bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang yang saleh. Allah menjawab, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Saudaraku seiman, karena itu jangan sampai kita menyesal ya. Maka kalau ada harta kita ya, kita punya kesempatan bersedekah, bersedekahlah. Ada suatu kisah ini ya tentang keutamaan orang bersedekah. Ini cerita istri-istri Nabi ya. Pernah mereka satu saat berkumpul bersama Rasulullah. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami nanti yang paling cepat menyusul Anda ya, yang menyusul Rasulullah? Sambil seloroh tentu tanya ini ya. Tiba-tiba Rasulullah menjawab, atwalukunna yada, yang paling panjang tangan di antara kalian. Yang paling panjang tangan di antara kalian ya. Nah, kisah ini berlalu setelah itu Nabi wafat. Ini diriwayatkan dari Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Setelah Nabi wafat, teringatlah mereka dengan ucapan Nabi bahwa nanti yang akan ya bersama yang mendahului, artinya wafat setelah Nabi, itu adalah yang panjang tangan ya. Lalu diukurlah, istri-istri Nabi ini mengukur tangannya dengan mungkin bambu ya, ataupun ada ranting. Ternyata yang paling panjang tangan waktu itu Saudah, istri Nabi. Disangka Saudah nanti yang meninggal, tapi ternyata bukan Saudah ya. Yang meninggal itu justru adalah Zainab binti Jahsy. Dia tangannya tidak panjang. Nah, Aisyah berpikir apa yang dimaksud oleh Rasulullah panjang tangan tadi. Ternyata istri Nabi ya, yang bernama Zainab binti Jahsy ini adalah seorang yang sangat pemurah. Ya, dia itu punya kepandaian membuat kerajinan tangan, merajut ya. Ada kulit di sama, kadang dia kasih kepada pasukan untuk semacam kalau kita sekarang dompet-dompet kecil gitu ya. Kemudian dia jual, hasil penjualannya dia sedekahkan. Ini adalah cerita tentang istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahsy tadi. Dan pernah juga diceritakan oleh Barjah ya, binti Rafi, bahwa Zainab ini mendapat hak dari Baitul Mal ya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dia nggak mau ambil ya, tapi setelah diantar ke tempat dia lalu meletakkan di dalam sebuah kantong, dia serahkan kepada Barjah binti Rafi supaya ini dibagi ya kepada yatim, ya, kaum kerabatnya, kalangan duafa yang ada di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Dan inilah menunjukkan bahwa Zainab ini disebut oleh Rasulullah yang panjang tangannya, ya, panjang tangan. Ya, ini artinya orang yang mudah memberi, mudah bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, jadi dengan sedekah itu banyak sekali ya keberkahan pada harta kita ya. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya, ini ada hadis riwayat Imam Tirmizi. Bahkan nanti di hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungan Allah, ya, ada 7 golongan yang mendapat naungan pada saat itu. Salah satunya adalah mereka yang bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya, begitu tamsilan untuk gambar keikhlasan orang yang bersedekah. Dan sedekah ini juga dapat memadamkan api siksaan di dalam kubur ya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah, nanti silahkan kita baca tentang keutamaan sedekah. Dan bahkan kita dilarang iri ya, dilarang hasad karena itu akhlak tercela. Tetapi kepada orang yang rajin bersedekah kita boleh iri ya. Iri terhadap perbuatan bersedekah dia. Kenapa kita tidak bisa ya? Nah, ini disabdakan oleh Rasulullah, tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang.
tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu seseorang yang diberikan harta oleh Allah kemudian ia belanjakan di jalan yang hak, itu kita boleh iri. Ya, kenapa kita tidak seperti itu? Dan seseorang yang diberikan Allah ilmu lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya, nah ini kita boleh iri kepada orang yang diberi Allah ilmu lalu dia ajarkan, dia sebarkan ilmu itu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan Ramadan sebagai bulan sedekah ya dapat kita maknai, ya, menjadikan harta kita berkah. Sedekah tidak menyebabkan harta berkurang, walaupun secara lahir ya harta kita berkurang, tapi sebenarnya Allah memberi keberkahan pada harta itu, bahkan Allah menjaga harta itu, Allah melindungi harta kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, memberi keberkahan pada harta yang kita miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.